Kita lanjut bahas BTT Akaserapi episode 816. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyeon bersama dengan Yoongi sekarang berjalan untuk mendekati gerbang emas di langit, dan kemudian bola roh yang berada di tangan dari Yoongi berputar-putar dengan cara yang tidak jelas. Hal itu kemudian menimbulkan energi-energi khusus yang berbentuk seperti sebuah simbol-simbol misterius untuk memberikan perlindungan pada keduanya. Semua orang seperti Raja Suci dan juga yang lainnya kini menatap ke arah kepergian Soyeon bersama dengan Yoongi yang semakin dekat dengan gerbang emas itu. Di dalam sana mereka bisa merasakan adanya aura dari zaman kuno yang sangat menakutkan, dan itu bahkan adalah kekuatan dewa. Orang-orang merasa bahwa keselamatan mereka sudah terjamin untuk saat ini, dan apabila Soyeon benar-benar berhasil menjadi seorang dewa perang, maka bencana di seluruh dunia seribu besar juga akan bisa diatasi. Sekarang hidup mati dari seluruh dunia ini bergantung pada Soyeon. Mereka semuanya hanya bisa berdoa demi kesuksesan Soyeon. Tidak lama kemudian Soyeon mengeluarkan kekuatan api suci dari dalam tubuhnya yang membungkus dirinya dan juga tubuh Yoongi, lalu mempercepat perjalanan untuk menuju gerbang emas itu. Tepat ketika Soyeon bersama dengan Yoongi sudah berada di hadapan dari gerbang emas ini dan akan masuk ke dalamnya, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari langit dan bergema dengan keras. Dasar sekelompok semut, seandainya diriku bukan sedang melakukan penyerapan untuk bertransformasi, bagaimana mungkin aku akan membiarkan bocah sepertimu bisa mendapatkan kekuatan dari dewa perang? Meskipun begitu, aku tidak akan pernah membuatmu berhasil. Rasakanlah kematian. Setelah suara ini mereda, tiba-tiba dari balik langit kini telah muncul kekuatan api yang berwarna putih susu. Hal itu pun meluncur dengan sangat cepat menuju ke tempat dari Soyeon dan juga Yoongi. Bahkan serangan ganas seperti ini membuat Raja Suci dan juga yang lainnya cukup terkejut. Dengan penuh kepanikan mereka berkata, sial, ini buruk. Semuanya gabungkan kekuatan dan tahan serangan api putih susu tersebut. Tanpa ragu lagi, atas perintah Raja Suci, mereka semuanya pun meluncurkan serangan secara gila-gilaan ke arah langit demi bisa menahan kekuatan api putih susu itu. Namun, ketika hal ini bersentuhan dengan api putih susu yang besar, berbagai kekuatan milik Raja Suci dan juga yang lainnya lenyap dalam seketika. Bagaimanapun itu adalah kekuatan seseorang yang berdiri di puncak dunia ini dan tidak bisa dibandingkan dengan Raja Suci, Raja Naga Emas, atau yang lain. Pada saat Soyeon akan bergerak untuk menghentikan meteor api putih susu yang telah mendekat itu, tiba-tiba dia ditarik oleh Yoongi sambil berkata, biar aku saja, kekuatanmu masih belum cukup menghadapi serangan seperti ini. Tanpa ragu, dari dalam tubuh Yoongi kini telah muncul sebuah kekuatan yang cukup menakutkan, dan tiba-tiba dia mengerahkan seluruh kekuatan ini yang kemudian berubah menjadi sinar cahaya keemasan, lalu diar menghantam meteor api putih susu dan menghancurkannya menjadi debu. Soyeon cukup terkejut ketika menyaksikan bahwa ternyata kekuatan Yoongi sangat menakutkan. Pandangan mata dari Mu Yingying berubah menjadi cukup tajam dan kemudian dia berkata, fluktuasi nyala api yang berwarna emas itu tidak diragukan, bahkan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api putih susu yang merupakan api suci peringkat pertama. Setelah melakukan serangan itu, tubuh dari Yoongi telah berubah menjadi sangat pucat dan kemudian dia melihat ke arah Soyeon sambil mengatakan, ayo cepat masuk ke dalam gerbang emas, kita sudah tidak punya banyak waktu. Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyeon buru-buru membopong tubuh dari Yoongi dan mereka berdua akan masuk ke dalam gerbang emas itu. Di sisi lain, tepatnya pada ruang dimensi matahari hitam, raut wajah Ren Yuangxi telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia berkata, fluktuasi itu sebenarnya berasal dari gadis kecil tersebut. Kenapa selama ini aku tidak menyadarinya? Sial, aku benar-benar salah perhitungan. Tapi tidak apa-apa. Setelah diriku berhasil menembus level Dewa Perang, aku akan segera kembali menuju surga yang hilang dan kemudian menghancurkan segalanya yang berada di dalam tempat itu. Awalnya aku berpikir bahwa Nan Nan telah mati bersama dengan Yuan Tian,
Tapi ternyata dia bersembunyi di dalam tubuh dari gadis tersebut. Ketika para dewa sepenuhnya terintegrasi, langit dan bumi akan bersatu. Zaman kuno akan muncul kembali dan dunia ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali dari para dewa. Lalu, aku tidak akan pernah membiarkan roh suci seperti Nan-Nan bisa terlahir kembali ke dalam dunia ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Ren Yuanxi kembali terfokus melakukan penyerapan pada kekuatan yang berada di dalam tubuh Di Yuanxi. Sementara Zhou Yan bersama dengan Yun Qi yang telah mendekat pada gerbang emas tanpa ragu lagi mereka berdua mendorong tempat ini yang kemudian fluktuasi energi kuno menyebar dari dalamnya dan tidak diragukan lagi bahwa itu merupakan kekuatan para dewa. Ketika gerbang emas ini terbuka sepenuhnya, semua orang bisa menyaksikan bahwa di dalamnya terdapat sebuah jalan yang sangat panjang berwarna emas. Sementara Yun Qi sambil menggenggam erat tangan dari Zhou Yan, dia mengatakan pintu gerbang emas ini hanyalah sebuah jalan untuk menuju surga yang hilang. Dan di ujung jalan ini terdapat surga yang hilang sepenuhnya. Mari kita segera masuk. Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berdua buru-buru masuk ke dalam gerbang emas ini yang akhirnya pintu dari gerbang emas yang sangat besar kembali tertutup secara otomatis. Keduanya saat ini berdiri di atas jalan panjang berwarna emas yang berliku ke depan sana. Melihat raut wajah dari seorang Yun Qi yang berada di sampingnya benar-benar pucat dan tampaknya dia juga sangat lemas. Hal ini membuat Zhou Yan kemudian bertanya, "Yun Qi, bisakah kau bertahan?" Zhou Yan kemudian menyalurkan sebagian kekuatan di dalam dirinya ke dalam tubuh dari Yun Qi ini. Yun Qi hanya bisa menggertakkan giginya dan kemudian dia berkata, "Tenanglah, aku baik-baik saja. Hanya saja kekuatan jiwa Nan-Nan di dalam tubuhku sangat bertentangan dengan kekuatanku. Zhou Yan, mungkin kau harus pergi sendirian. Tinggalkan aku di tempat ini karena kita tidak punya banyak waktu." Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Tidak. Bagaimanapun juga aku harus pergi bersama dengan dirimu." Setelah berkata seperti ini, Zhou Yan menggendong tubuh Yun Qi dan kemudian secara perlahan melewati jalan setapak yang berwarna emas ini. Zhou Yan benar-benar tidak bisa terbang di dalam jalan setapak yang berwarna emas tersebut. Seolah-olah berbagai kekuatan yang berada di dalam tubuhnya telah dibatasi dan semakin melangkah maju ke depan, semakin jauh, semakin dalam rasanya menjadi berat. Tekanan di dalam tempat ini sangatlah luar biasa. Namun Zhou Yan masih tidak menyerah. Sambil menggendong tubuh dari Yun Qi, dia melangkah perlahan untuk bisa mencapai tempat tujuan. Karena Zhou Yan paham bahwa dia sekarang telah menjadi satu-satunya harapan bagi semua orang di dalam dunia seribu besar. Jika dia menyerah, maka tamatlah sudah orang-orang di dalam dunia seribu besar itu. Setelah menempuh jalan setapak berwarna emas dengan berbagai kesusahan, Zhou Yan telah muncul di ujung jalan itu dan kemudian pandangan matanya melihat ke arah depan sana yang sebenarnya ada sebuah taman surga yang melayang di atas langit. Zhou Yan kemudian bergumam, mungkinkah tempat itu adalah surga yang hilang selama ini? Samar-samar hati dari seorang Zhou Yan merasakan adanya fluktuasi yang agung dan juga menakutkan di tanah yang melayang di atas langit tersebut. Dan tidak salah lagi bahwa tempat itu memanglah surga yang hilang. Dan kali ini Zhou Yan bisa merasakan secara perlahan kekuatan di dalam dirinya kembali pulih. Sepertinya itu hanya tertahan ketika Zhou Yan berjalan menuju tempat ini saja seperti sebuah ujian. Zhou Yan kemudian menurunkan Yun Qi dari gendongannya, lalu sambil menggenggam erat tangan dari gadis ini, Zhou Yan membawanya terbang ke arah surga yang hilang yang merupakan tanah melayang di atas langit itu. Ketika Zhou Yan baru saja menginjakkan kaki di tanah misterius tersebut, dia melihat ke arah depan dan telah menemukan bahwa sebenarnya tempat ini sangat berantakan. Seolah-olah di masa lalu telah terjadi pertempuran yang dahsyat di atas surga yang hilang ini. Zhou Yan kemudian mulai bergumam, sungguh energi yang sangat mengerikan. Mungkinkah ini tempat tersemayamnya para dewa perang di zaman kuno?
Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba jiwa dari Nan keluar dari dalam tubuh Yunki dan kemudian dia berkata, "Kakak Yuantian, saudari Yunki, mari ikutlah bersama dengan diriku." Raut wajah dari seorang Nan saat ini tersenyum puas. Ada kegembiraan khusus yang cukup langka di dalam pandangan matanya karena dia telah kembali pulang ke rumahnya di masa lalu. Soyen masih terdiam dan tiba-tiba Yunki di sampingnya menepuk tangan dari Soyen sambil mengatakan, "Ayo, kita tidak punya banyak waktu, segera ikuti Nanan." Soyen pun hanya bisa berjalan mengikuti gadis cantik Nanan ini dan kemudian Nanan pun mendekat pada Soyen lalu menggenggam erat tangannya dan menyeret Soyen menuju sebuah tempat tertentu. Tidak lama kemudian mereka telah tiba di sebuah taman yang luas dan kemudian Nanan kali ini mengatakan, "Kakak Yuantian, tempat ini merupakan taman penghapus pedang. Dahulu kau sering berlatih teknik pedang di dalam tempat ini setiap harinya." Soyen hanya bisa terdiam sambil menggelengkan kepalanya. Hal itu membuat Nanan kemudian kembali berkata, "Kakak Yuantian, apakah kau benar-benar masih belum ingat?" Akhirnya, tubuh jiwa dari Nanan tersebut mengajak Soyen berkeliling di dalam surga yang hilang ini dan dia berharap bahwa Soyen bisa mendapatkan kembali ingatan dari Yuantian. Namun tetap saja, bagaimanapun Soyen bukanlah Yuantian dan dia tidak memiliki ingatan apapun di dalam dirinya tentang tempat ini. Detik berikutnya Soyen telah menemukan reruntuhan istana yang sangat besar. Hal itu membuat dia segera bertanya, "Nanan, apa itu sebenarnya?" Mendapatkan pertanyaan seperti itu dari seorang Soyen membuat raut wajah Nanan telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian sedikit kesedihan telah muncul dalam pandangan matanya. Namun kesedihan ini juga tampaknya bercampur dengan sebuah kemarahan. Di tengah-tengah dari runtuhan kali ini terdapat sebuah batu nisan yang berwarna emas. Tekanan yang sangat mengerikan terpancar dari batu nisan emas tersebut. Bahkan tekanan itu Soyen samar-samar merasakan hampir setara dengan kekuatan dewa. Nanan yang masih terdiam dan tidak menjawab perkataan dari Soyen. Hal itu membuat Yunki tiba-tiba saja berbicara, "Soyen, di tempat itulah kekuatan yang kau butuhkan." Soyen terus memandangi batu nisan emas tersebut dan kemudian mantra api serta kuali dewa api yang berada di dalam tubuhnya mengeluarkan fluktuasi yang sangat panas, seolah-olah mereka telah pulang ke rumahnya sendiri karena memang sebenarnya surga yang hilang ini merupakan tempat kelahiran dari mantra api dan juga kuali dewa api milik Soyen. Melihat Soyen tidak bergerak membuat Yunki merasa cukup gemas dan kemudian dia berkata, "Soyen, di sana, cepat pergi ke sana." Sementara pandangan mata dari Yunki melihat ke arah jiwa Nanan dan dia mencoba mendapatkan persetujuan dari orang ini sambil mengatakan, "Nanan, bolehkah aku masuk ke tempat tersebut?" Nanan tiba-tiba saja raut wajahnya dipenuhi dengan rasa kesal dan dia berkata pada Soyen bersama dengan Yunki yang berada di sebelahnya, "Tempat itu merupakan bagian inti dari surga yang hilang dan di sanalah barang-barang yang kita lindungi disimpan di masa lalu." Alasan pertengkaran dari kakak Yuantian dan juga Xuandi adalah karena sesuatu yang berada di dalam batu nisan emas. Jika bukan karena perselisihan yang disebabkan oleh hal itu, bagaimana mungkin dunia akan memiliki kacauan seperti saat ini? Soyen kemudian menimpali. Sekarang dunia 1000 besar terancam punah dan aku membutuhkan benda yang berada di dalam batu nisan emas. Nanan tiba-tiba saja menangis dan dia menarik tangan dari Soyen sambil berkata, "Kakak Yuantian, sesuatu yang berada di dalam batu nisan emas itu, jika kau menyentuhnya mungkin kau akan mati karena kekuatan itu berada di luar jangkauan dari manusia." Soyen kemudian menimpali perkataan dari Nanan ini. Apakah kita masih punya solusi lain untuk menghadapi Xuandi? Itu mungkin akan menjadi satu-satunya cara yang bisa kugunakan untuk mendapatkan kekuatan demi bisa menghentikan kegilaan dari Xuandi. Selama ini kau
kau sangat percaya pada kakak Yuan Tianmu bukan? Maka dari itu kau juga harus percaya pada aku. Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan membuat Nan Nan tidak bisa membantah lagi. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian melihat pada Yun Qi sambil mengatakan, apakah kau ingin benar-benar ikut bersama dengan kita berdua? Yun Qi hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam hal ini dan kemudian tidak butuh basa-basi lagi. Mereka bertiga bersama dengan bimbingan dari Nan Nan segera mendekati area dari batu nisan emas. Ketika ketiganya berada di radius 100 meter dari batu nisan emas ini, berbagai halangan dan juga rintangan serta kekuatan-kekuatan tekanan yang cukup menakutkan muncul dari berbagai arah, seolah-olah akan menghentikan pergerakan dari Zhou Yan dan juga Yun Qi. Namun menggunakan fluktuasi energi yang berada di dalam tubuh Nan Nan, berbagai hal yang cukup menyulitkan itu bisa diatasi dengan mudah. Mereka kemudian mendekat pada batu nisan emas dan Zhou Yan bisa merasakan adanya aura yang sangat kuno serta kuat menyelimuti bagian dalam dari batu nisan tersebut. Tulisan-tulisan kuno telah muncul di batu nisan ini yang membuat Zhou Yan tidak paham tentang maksud dan juga arti dari tulisan tersebut. Tiba-tiba saja sebuah cahaya keemasan muncul dari batu nisan itu dan tanpa ragu lagi langsung menyeret ketiganya ke dalam ruang dimensi dari batu nisan emas. Keterkejutan kini telah memenuhi pikiran dari Zhou Yan dan mereka saat ini telah tiba di sebuah ruang sempit dan gelap. Lalu di tempat itu juga terdapat dua peti mati kristal yang cukup indah serta sebuah tungku aneh yang berwarna hijau dengan nyala api hijau hitam di atas tungku tersebut. Pandangan mata Zhou Yan melihat pada api hijau ini tampaknya tidak panas sama sekali, tapi api hijau telah melahap dan juga membakar ruang di sekitarnya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba saja raut wajah Nan Nan berubah menjadi sangat jelek dan kemudian dia berkata, bagaimana tempat ini bisa berubah? Karena apa yang dilihat Nan Nan sangat berbeda dengan terakhir kali ketika dia melihatnya. Sebuah cairan yang berwarna biru kehijauan tiba-tiba saja mengalir dari mata Nan Nan dan kemudian dia pun berkata, disinilah aku dilahirkan, disinilah ingatanku dimulai. Tidak, aku tidak bisa hanya menontonnya mati. Tubuh dari seorang Nan Nan tiba-tiba saja bergerak dengan cepat untuk mendekati tungku yang aneh tersebut. Sementara Zhou Yan, raut wajahnya langsung berubah dan dia berkata, fluktuasi ini. Sementara Yun Qi tiba-tiba saja berteriak, apakah kau sudah gila? Zhou Yan kemudian dengan cepat mengeluarkan api dari dalam tubuhnya. Lalu dia berkata, mundur! Tanpa ragu lagi kekuatan api dari Zhou Yan disebarkan untuk melindungi tubuh Nan Nan dan juga Yun Qi. Pada akhirnya, sebuah ledakan yang cukup besar pun terjadi di dalam tempat ini. Dan tanpa sengaja, kekuatan api suci yang luar biasa milik Zhou Yan sekarang telah bersentuhan dengan tungku api aneh di depan sana yang membuat tubuh Zhou Yan bergetar dengan hebat. Bahkan keringat dingin telah muncul di dahi dari Zhou Yan. Perasaan khawatir telah muncul di wajahnya. Hal ini membuat Yun Qi tiba-tiba saja berkata, Zhou Yan, apakah kau tidak apa-apa? Zhou Yan kemudian mengatakan, kekuatan yang berada di tungku tersebut cukup mirip dengan kekuatan orang yang telah memberikan kita serangan api putih susu pada saat akan memasuki gerbang emas. Yun Qi tiba-tiba saja berkata, apa? Bukankah orang itu merupakan perpaduan dari pemimpin rasyat asing dan juga pemimpin pusat dunia manusia? Apa-apaan ini sebenarnya? Kenapa kekuatan tersebut bisa muncul di dalam tungku api depan sana? Melihat kebingungan di raut wajah seorang Yun Qi, tiba-tiba saja Nan Nan berkata, orang yang berada di dalam dimensi matahari hitam bukanlah pemimpin rasyat asing dan juga pemimpin pusat dunia manusia. Dia adalah Xuandi. Kakak Yuan Tian dan juga Xuandi telah menjalani reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya di dalam surga yang hilang. Dan ruang ini merupakan tempat kelahiran dari api suci peringkat pertama dan juga senjata dewa peringkat pertama. Di dalam tempat ini juga terdapat
dua peti mati dewa, dan di bawahnya ada tempat pelatihan para dewa. Mereka biasanya sering melakukan ritual pemanggilan. Xiaoyan melihat pada Nan dan kemudian dia kembali berkata, bentar. Coba jelaskan padaku tentang sosok Xuandi di masa lalu tanpa ada yang kau tutup-tutupi. Mendengarkan hal seperti ini membuat Nan tiba-tiba saja mulai berbicara. Xuandi itu merupakan api suci peringkat pertama yang telah berubah menjadi manusia. Dia mencoba melenyapkan kakak Yuan Tian dan juga mencaplok seluruh surga yang hilang supaya bisa menjadi penguasa langit dan bumi sejak zaman dahulu. Namun sayangnya orang itu telah dikalahkan oleh kakak Yuan Tian dan kemudian Xuandi dipecah menjadi 3 bagian. Masing-masing dari mereka kemudian memiliki nama Tian Yuanxi, Di Yuanxi, dan juga Ren Yuanxi yang terjatuh ke dalam dunia 1000 besar. Ketiga orang ini setelah mengalami beberapa perubahan yang terjadi secara kebetulan, Tian Yuanxi menjadi pemimpin dari pusat dunia manusia. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya mencoba untuk menaklukkan ras jahat asing, sementara Di Yuanxi telah menjadi pemimpin dari ras jahat asing itu sendiri. Dengan kekuatannya, dia telah mampu menguasai 100 suku di dalam ras jahat yang telah menentang dirinya. Dan Di Yuanxi juga memiliki keinginan untuk memberikan serangan pada dunia manusia. Adapun yang terakhir adalah Ren Yuanxi. Setelah pemisahan tubuh tersebut, dia adalah orang yang paling licik dan kemudian menghapus ingatan dari Di Yuanxi serta Tian Yuanxi tentang keberadaan surga yang hilang dan juga api suci peringkat pertama. Ren Yuanxi ini telah mendapatkan berbagai keberuntungan dan dia juga bisa menghindari segala kejahatan secara bertahap, mulai menelan makhluk yang lemah dan juga kecil selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya untuk bisa menumbuhkan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Dan dia juga telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Sekarang Ren Yuanxi telah sepenuhnya menyerap dan juga menggabungkan kekuatan dari Di Yuanxi dan juga Tian Yuanxi, dan dia akan kembali sepenuhnya menjadi Xuandi. Alasan kenapa Nan bisa mengatakan hal seperti ini ketika dia berada di dalam tubuh dari Yunqi secara samar-samar juga telah mempelajari berbagai perubahan yang terjadi di dalam dunia 1000 besar. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar mendapatkan sesuatu untuk bisa melawan Xuandi yang telah mampu menggabungkan Di Yuanxi dan juga Tian Yuanxi ke dalam tubuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.